Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Sumiarnova dengan NIM 1122032. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai handling files, camera, and glue. Nah, jadi di bab ini, di bagian ini kita akan mencoba berbagai memperkenalkan fungsi OpenCV. Nah, di bab ini juga kita akan membahas topik-topik mengenai membaca gambar dari file gambar, kemudian file video, perangkat kamera, atau baik dari data mentah di dalam memori, kemudian juga menulis gambar ke file gambar atau file video, terus memanipulasi data gambar dalam array MAPI, kemudian menampilkan gambar di Windows, serta menangani input ke keyboard dan mouse, serta menerapkan aplikasi dengan desain berorientasi objek. Nah, jadi kebanyakan aplikasi komputer visi itu membutuhkan gambar sebagai input. Nah, sebagian besar juga menghasilkan gambar sebagai output. Nah, aplikasi komputer CV interaktif mungkin memerlukan kamera sebagai sumber input dan jendela sebagai tujuan output. Namun, sumber dan tujuan lain yang mungkin termasuk file gambar, file video, dan byte mentah. Misalnya, byte mentah mungkin dikirim melalui koneksi jaringan atau dapat dihasilkan oleh algoritma jika kita memasukkan grafik prosedural ke dalam aplikasi kita. Nah, jadi yang pertama di sini ada reading and writing an image file. Jadi OpenCV itu menyediakan fungsi init untuk membuat gambar dari file dan fungsi inwrite untuk menulis gambar ke file. Nah, jadi fungsi-fungsi ini mendukung berbagai format file untuk gambar diam, itu bukan video. Kemudian format yang didukung juga bervariasi karena format dapat ditambahkan atau dihapus dalam build OpenCV yang custom. Tapi biasanya juga PNG, JPG, dan lain-lain. Jadi gambar itu adalah array multidimensi yang dimana memiliki kolom dan baris pixel, dan setiap pixel itu memiliki nilai. Untuk berbagai jenis data gambar, nilai pixel dapat diformat dengan cara yang berbeda. Misalnya, kita dapat membuat gambar hitam putih hitam berbentuk kotak 3x3 dari awal dengan hanya membuat array 2 dimensi. Nah, jadi contohnya misalnya kita membuat koordinat seperti di samping.
Jadi kita kan jika kita memprint atau menjalankan model tadi, maka akan menghasilkan array 3 kali 3 dan outputnya sendiri dapat dilihat di sini. Nah, di sini setiap pixel itu direpresentasikan oleh satu bilangan bulat 8 bit, yang berarti nilai untuk setiap pixel berada dalam rentang 0 sampai 255, di mana 0 itu adalah hitam, 255 adalah putih, dan nilai diantaranya adalah nuansa abu-abu, yang kemudian itu disebut sebagai skala, yang kemudian disebut sebagai grayscale atau skala abu-abu berskala. Nah, selain menjadi abu-abu juga gambar itu bisa kita konversi menjadi blue green red atau BGR menggunakan CP2 CVP color. Nah, jadi seperti yang bisa kita lihat di sini bahwa setiap pixel sekarang direpresentasikan oleh array 3 elemen, dan setiap bilangan bulat mewakili salah satu dari 3 saluran warna, yaitu B, G, dan R masing-masing. Model warna umum lainnya seperti HSP yang akan direpresentasikan dengan cara yang sama meskipun dengan rentang nilai yang berbeda. Misalnya nilai dari model warna HSP memiliki rentang 0 sampai 180. Nah, kemudian juga kita dapat memeriksa struktur sebuah gambar dengan memeriksa property shape yang mengembalikan jumlah baris, kolom, dan jumlah saluran yang jika ada lebih dari satu.
Jadi di kode ini dia akan memprint angka 5 dan 3. Dengan kata lain, kita memiliki sebuah gambar grayscale dengan 5 baris dan 3 kolom, yang kemudian jika kita mengkonversi gambar tersebut menjadi BGR atau Blue Gradient, shape-nya itu akan menjadi 533, yang dimana dia mengindikasikan adanya tiga, tiga channel per pixel. Nah, kemudian juga gambar itu kita dapat membuat dari satu format file dan disimpan ke format lainnya. Misalnya, gambar itu dikonversi dari PNG ke JPEG. Nah, jadi secara default, Image itu mengembalikan gambar dalam format warna biru. Meskipun file menggunakan format grayscale, kemudian BGR merepresentasikan model warna yang sama seperti merah, hijau, biru, tetapi ukuran bitnya dibalik. Kemudian kita dapat menentukan mode dari embed. Opsi yang didukung itu meliputi CPU2 embed color yang merupakan opsi default memberikan gambar BGR 3 channel dengan nilai 8 bit 0 sampai 255 untuk setiap channel. Kemudian ada CPU2 embed grayscale yang dimana dia memberikan gambar grayscale 8 bit. Kemudian ada CPU2 embed anycolor yang akan memberikan gambar BGR 8 bit per channel atau gambar grayscale 8 bit tergantung pada metadata dalam file. Dan seterusnya. Sebagai contoh, misalnya kita akan membuat file PNG sebagai gambar dan skala abu-abu, dan kemudian menyimpannya ke dalam gambar PNG skala abu-abu. Nah, dia akan menghasilkan gambar abu-abu seperti ini. Jadi si fungsi emulate ini dia membutuhkan gambar dalam format BGR atau skala abu-abu dengan jumlah bit persauran tertentu yang dapat didukung oleh format keluaran. Misalnya format file gameplay membutuhkan 8 bit persauran, sedangkan PNG memungkinkan baik 8 atau 16 bit persauran. Lanjut, di sini juga ada materi mengenai converting between image and raw bytes. Nah, secara konseptual,
Sebuah bait adalah bilangan bulat yang berkisar dari 0 hingga 255. Dalam aplikasi grafis real-time saat ini, sebuah pixel biasanya direpresentasikan dengan satu byte per saluran, meskipun representasi lain juga dimungkinkan. Nah, jadi gambar OpenCV itu adalah array 2 dimensi atau 3 dimensi dari tipe NumPy array. Nah, gambar skala abu-abu 8 bit adalah array 2 dimensi berisi nilai byte. Kemudian, kita dapat mengakses nilai-nilai ini dengan menggunakan ekspresi seperti image 0,0 atau image 0,0,0. Nah, indeks pertama adalah koordinat Y atau baris pixel dengan 0 berada di bagian atas. Kemudian indeks kedua itu dia adalah koordinat X atau kolom pixel dengan 0 berada di paling kiri. Kemudian indeks ketiga jika ada itu dia mewakili saluran warna. Nah, tiga dimensi array ini dapat divisualisasikan dalam koordinat Cartesian yang dapat dilihat pada sebelah kiri. Nah, sebagai contoh, di dalam sebuah gambar grayscale 8 bit dengan pixel putih di sudut kiri atas, image 0,0 adalah 255. Kemudian untuk gambar BGR 24 bit 8 bit saluran dengan pixel biru di sudut kiri atas, image 0,0 adalah 255 0, 0. Nah, dengan syarat gambar yang memiliki 8 bit per saluran, kita dapat mengubahnya menjadi objek byte array Python standar yang berdimensi 1. Nah, sebagai contoh yang lebih lengkap, sini kita dapat mengkonversi byte array yang berisi byte acak menjadi gambar skala abu-abu dan gambar BGR.
Jadi di sini kita punya byte array yang kemudian berubah menjadi grayscale dan juga ke BGR. Nah, untuk grayscale-nya itu dia tampilannya menjadi seperti ini, kemudian yang BGR tampilannya seperti ini. Lanjut, akses data gambar dengan NumPy array. Nah, kita sudah tahu bahwa cara termudah dan paling umum untuk membuat gambar di OpenCV adalah dengan menggunakan fungsi inlet. Nah, kita juga tahu bahwa ini akan memberikan sebuah gambar yang sebenarnya adalah sebuah array baik 2 dimensi maupun 3 dimensi tergantung pada parameter yang kita berikan ke inlet. Nah, si kelas NumPy array ini sangat dioptimalkan untuk operasi array dan memungkinkan jenis manipulasi massal tertentu yang tidak tersedia di daftar Python biasa dan jenis operasi khusus. Array NumPy array ini sangat berguna untuk manipulasi gambar di OpenCV. Namun, di sini kita akan memanipulasi gambar langkah demi langkah, mulai dengan contoh dasar. Misalnya kita ingin memanipulasi sebuah pixel di koordinat 0,0 pada gambar BGR dan mengubahnya menjadi pixel putih. Nah, jadi untuk memodifikasi elemen dari sebuah array sendiri itu tidak banyak memberikan efek, tapi hal ini membuka dunia kemungkinan. Namun, untuk penjelasan kinerja ini hanya cocok untuk wilayah kecil yang menjadi perhatian. Ketika kita perlu memanipulasi seluruh gambar atau wilayah atau bagian interest, itu disarankan untuk menggunakan fungsi OpenCV atau pemotongan array dari NumPy yang terakhir memungkinkan kita untuk menentukan rental index.
Nah, jadi potongan kode ini dia melakukan operasi yang cukup signifikan yang udah dipahami baris yang terakhir. Kemudian juga ada beberapa hal menarik yang bisa kita lakukan dengan melapis pixel mentah mulai potongan area atau area slicing. Nanti salah satunya adalah mengidentifikasikan region of interest atau ROI. Setelah daerah tersebut diidentifikasi, kita dapat melakukan sejumlah operasi. Misalnya, kita bisa mengikat daerah ini ke sebuah variabel, mendefinisikan daerah kedua, dan menetapkan nilai dari daerah pertama ke daerah kedua. Dengan demikian, menyalin gambar ke posisi lain dalam contoh codingannya itu di sini. Outputnya itu dia seperti ini. Nah, jadi juga penting untuk memastikan bahwa kedua nilai tersebut sesuai dalam hal ukuran. Jika tidak, nanti akan mengeluh bahwa kedua bentuk tidak cocok. Nah, ketiga properti itu didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama adalah shape atau shape itu adalah tato yang menggambarkan bentuk array. Untuk sebuah gambar, ini berisi dalam urutan tinggi, lebar, dan jika gambar berwarna, maka ada juga jumlah saluran. Kemudian panjang tato shape adalah cara yang berguna untuk menentukan apakah gambar itu grayscale atau berwarna. Untuk gambar grayscale, kita memiliki line shape-nya itu sama dengan 2, dan untuk gambar berwarna, line shape-nya itu sama dengan 3. Kemudian ada size yang menunjukkan jumlah elemen dalam array. Dalam kasus gambar grayscale, ini sama dengan jumlah pixel. Dalam kasus gambar BGR, 3 kali jumlah pixel karena setiap pixel direpresentasikan oleh 3 elemen B, G, dan R. Kemudian dtype itu dia adalah tipe data dari elemen-elemen dalam array untuk gambar 8 bit per saluran. Tipe datanya itu adalah nanti Nah, sekian untuk video kali ini, kurang dan lebihnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.